akan teknologi yang bisa memvisualisasikan objek tempat kita, jadi bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam permainan ini. Nah, benar tidaknya kita tidak tahu, tapi kita sudah punya satu bintang tamu lagi. Ini adalah ahli digital forensik yang bisa mengulas apakah benar atau tidak bahwa Pokemon Go ini sebenarnya berbahaya. Jadi langsung aja, ini adalah Bapak Ruby Alamsyah. Silakan. Selamat malam. Apa kabar Mas Ruby? Baik. Silakan. Saya di mana? Di sini Pak. Ya. Geser. Mungkin barangnya berempat. awalnya gini Pak Ruby, bisa tolong dijelaskan kenapa secara bahasa yang mudah dimengerti masyarakat ya, kenapa pemerintah kita ada isu-isu pemerintah takut pada permainan Pokemon ini? Oke. Dasarnya mereka adalah feature yang ada di game Pokemon Go ini menggunakan teknologi augmented reality yang menggunakan kamera depan handphone pengguna. Nah, augmented reality ini dapat terkesan menggambarkan 3G visualisasi. Nah, dikhawatirkan visualisasi dari hasil AR tadi itu terkirim ke negara-negara luar, negara-negara asing, pihak-pihak asing di tempat-tempat objek-objek vital negara. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kekhawatiran pemerintah saat ini menurut saya hanya dalam level hanya baru khawatir, tapi belum bisa membuktikan. Betul. Artinya adalah jadi begini kan, AR augmented reality itu gambarnya keluar di satu lokasi misalnya. Ternyata lokasi ini lokasi penting gitu ya, lokasi berbahaya. Ketika Anda ngambil Pokemon, maka lokasinya di-send, fotonya di-send. Jadi ada pihak ketiga yang mendapatkan lokasi dan tempat tersebut yang harusnya tidak diketahui oleh orang banyak gitu intinya ya. Oke, tapi apakah hal tersebut mungkin bisa dilakukan sebenarnya? Secara teori dan prakteknya mestinya mungkin. Mungkin karena terhubung dengan GPS dan sebagainya ya. Tapi logikanya ini game yang dibuat resmi dan publicly, dan belum ada negara yang menyatakan hal yang sama seperti kekhawatiran negara kita dengan pembuktian yang tepat. Sudah ada peneliti di luar sana, peneliti IT security yang mencoba membuka coding aplikasi isi code dari asli Pokemon Go ini, dan ternyata nggak ada yang terlalu signifikan membahayakan keamanan suatu negara. Karena memang game ini dibuat resmi oleh. Betul. Nah, kekhawatiran tadi takutnya adalah pointing koordinat atau lokasi-lokasi Pokemon di objek-objek vital tertentu takutnya diarahkan. Oh, itu bahaya tuh. Bisa aja ternyata Pikachu ajanya di depan Istana Negara. Nah, itu semua orang datang ke Istana Negara, bisa terjadi kekacauan gitu. Betul. Intinya, ya. Tapi yang sebenarnya adalah yang terjadi adalah penempatan lokasi-lokasi Pokemon tersebut dilakukan pakai algoritma tertentu, metode khusus dengan statis dan bisnis intelligence analysis. Itu dalam konsep bisnis ya. Ini kira-kira dengan penduduk atau pemain sebanyak ini bagusnya taruh di mana? Secara automatically, nggak ada sistem yang manual menempatkan Pokemon di koordinat tertentu. Oke, ini terlihat ada tulisan dilarang bermain atau mencari Pokemon di lingkungan istana. Pokemon Go dilarang dimainkan di istana. Ya sebenarnya masuk akal lah ya. Masuk akal. Kalau orang lagi ke istana malah main Pokemon. Betul. Bisa. Objek vital kita melakukan sesuatu yang tidak normal seperti itu pasti ya, apapun aplikasi. Stabilitas juga. Betul. Pasti ya oke. Tapi pihak pemerintah sudah mengeluarkan surat atau beberapa instansi mengeluarkan surat, tapi menurut saya beberapa instansi mungkin cukup berlebihan. Tadi pagi Direktur Informasi BIN menurut saya yang lebih wise memberikan pernyataan di salah satu media yang menyatakan sebenarnya ini adalah early warning dari pihak intelijen, memberikan early warning ke pemerintah. Ini loh, ada deteksi dini kemungkinan kekhawatiran terjadi hal-hal ini, tapi bukan berarti dalam konteks pelarangan secara masif, tapi dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan dulu. Gitu. Oke. Tapi di media kalau tidak salah Anda membuat pernyataan bahwa Pokemon Go itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Mestinya enggak. Tapi kalau Pokemon Go patut diperhatikan oleh instansi pemerintah, baik sipil maupun militer, mestinya Google Street View dikhawatirkan, penggunaan Gmail, Yahoo juga dikhawatirkan.
penggunaan Instagram, Nah, itu Facebook, dia. Pet, dan lain-lain. Masalahnya kan menurut saya sebenarnya ini bukan hal baru ya. Ini kan bukan hal baru gitu. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman saya, misalnya ojek online gitu ya. Ojek online pun bisa saja diarahkan ke satu tempat kan? Pasti. Kalau pasti. mau? Kalau mau ya. Diarahkan ke satu tempat, udah terjadi kerucuhan. Betul. Karena mobile device yang kita pegang berisi aplikasi tertentu, aplikasinya saat menginstal dia meminta izin ke pengguna. Hai, aplikasi saya ini akan mengakses GPS Anda, akses ini akan mengakses kontak dan lain-lain. Kita izinin masalahnya. Nah, itu mereka khawatir Pokemon Go seperti ini. Menurut saya mestinya dilarangnya ya semua aplikasi kalau mau. Tapi secara ilmu IT sebenarnya ada pencegahan yang lebih efektif dibanding memasang tampilan-tampilan pelarangan yang menurut saya cukup lucu ya. Yaitu ada teknik bukan sederhana, ada teknik yang paling pas digunakan di militer atau objek vital lain, yaitu menggunakan BYOD policy security, yaitu bring your own device. Silakan Anda bawa device gadget Anda apapun ke kantor saya, ke objek vital manapun, tapi mereka punya sistem BYOD policy itu untuk mematikan apa yang nggak boleh. GPS nggak boleh, kamera nggak boleh, itu otomatis mematikan. Nah, itu yang paling tepat menurut saya. Jadi nggak perlu berarti seperti sinyal breaker bisa dimatikan, VPN-nya bisa dilihat, kayak pasang jammer dan lain-lain. Masing-masing itu kan punya frekuensi yang berbeda, bisa disesuaikan lah kebutuhan. Dibandingkan untuk menulis pemberitaan seperti itu ya. Oke. Tadi kan kita udah bicara bahwa sebenarnya segala aplikasi memungkinkan untuk dipakai pihak ketiga, bukan hanya Pokemon Go saja. Dari Instagram, dari Facebook, dari mana, bahkan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kita tahu bahwa di Facebook saja korban meninggal gara-gara Facebook itu nggak dikit loh, banyak loh. Temenan di Facebook dan akhirnya mati dibunuh itu banyak banget gitu. Jadi gimana melihat bahwa zaman sekarang ini orang akhirnya dibudaki oleh gadget? Itu balik lagi, kalau masalah dibudaki oleh gadget, balik lagi ke individu. Mereka gunakan gadget itu untuk apa, fungsionalnya untuk apa, habis itu berlebihan atau tidak. Itu ya kita sama seperti menggunakan tools apapun juga sih. Tapi masalahnya smartphone itu kan terkesan bisa apa segalanya. Nah, yang menarik sebenarnya yang patut dikhawatirkan dari Pokemon Go juga tetap ada di bidang IT security ya, yaitu kita ini merupakan negara yang belum dirilis secara resmi oleh Pokemon Go. Nah, jadi semua pengguna Pokemon Go di Indonesia saat ini mendownload dari tempat yang tidak resmi. Nah, pendownloadan yang tidak resmi atau source yang tidak reliable tadi itu orang-orang seperti saya dan orang-orang IT security lain atau hacker bisa menyisipkan sesuatu, menggabungkan Pokemon Go asli dengan masang malware, masang backdoor dan lain-lain. Itu yang menakutkan kalau dipasang atau terinstal oleh pejabat tertentu, orang-orang tertentu, individu tertentu juga. Oke, ini menarik nih ya. Jadi Pokemon Go itu belum resmi di Indonesia. Biasanya di downloadnya pakai slide download ya. Kita sebutnya slide download dari Android atau kalau iOS mungkin kayaknya masih lebih enak karena dia hanya mengganti posisi kita. Kita switch account to US atau ke kanan. Tapi kalau Android ini bahaya sekali karena dia pakai slide download dan aplikasinya diambil dari pihak ketiga. Artinya tadi menurut Pak Rudi bahwa bisa aja ini aplikasi digabungkan atau ditempelin sama malware. Malware tuh misalnya apa malware bahasa Indonesianya? Software jahat ditempelin, virus dan sebagainya, atau bahkan untuk melacak posisi Anda, atau bahkan mungkin saja itu bukan Pokemon Go. Ada pihak ketiga yang buat dan itu sudah beredar kok. Pokemon Go yang sudah ada malware-nya itu sudah beredar. Nah, sudah beredar. Jadi hati-hati ketika mendownload karena sudah banyak Pokemon Go yang ditempeli oleh malware yang bisa merusak handphone Anda atau bahkan bisa melakukan lebih bahaya dari itu, bisa merusak macam-macam gitu ya, tahu posisi Anda dan sebagainya. Itu yang bahaya karena belum resmi. Jadi kalau mau main Pokemon lebih baik tunggu sampai resmi. Tunggu sampai resmi. Oke, baik. Saya break dulu, kita akan bahas tentang akibat permainan Pokemon ini di segmen kabar